Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kita ngobrol di akhir pekan bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua, masih tetap di akhir pekan. Nggak Yes, apa-apa. ya oke. Bagi saya jujur aja kok malu ya kalau baca berita-berita tentang Sylvester dan Kejaksaan Agung itu gitu ya. Jadi apa katanya kayak kaset rusak ya, setiap kali ditanya selalu sudah inkrah, sudah harus di apa harus dieksekusi, dan itu adalah domainnya kejaksaan apa negeri Jakarta Selatan. Malu lah itu Kapus Penkum ngomong terus gitu aja, kok nggak malu ya dia ya. Saya aja bacanya malu, kok dia kan nggak malu ya, Mbak Agia. Iya, saya sendiri juga kok kayak kaset rusak kayak gitu ya. Jadi kalimatnya sama terus dari Jaksa Agung, Pak Burhanuddin sudah memerintahkan gitu supaya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya mencari begitu ya. Bahkan kalau katanya meminta supaya Sylvester itu mendatangi mereka. Lah kenapa nggak dicari? Kenapa nggak dikerahkan begitu kan bisa minta bantuan polisi Nggak. juga nggak mesti harus kejaksaan sendiri begitu Ya, kan Mas kalau Heru. serius, kalau saya jadi Kejaksaan Agung, saya perintahkan kalau nggak ditangkap besok, kamu saya pecat. Gitu, kamu mau pindahin gitu Iya, aja, itu selesai barang kok gitu. Udahlah, kayak gini ini memalukan nih, gaya-gaya seperti ini kita tahu lah apa ya yang yang terjadi ya, Mbak Agi ya. ya, ya, ya. Kalau kita melihat yang seperti ini, Mas Heru, ini jadi sebetulnya sudah banyak apresiasi ya kepada Kejaksaan Agung karena memang kemarin ketika KPK melempem itu kan Ya. jaksa Agung yang bergerak begitu. Banyak kasus walaupun yang sempat blunder ya soal kasus Tom Lembong begitu. Tapi Hmm. kita melihat banyak kasus-kasus yang lain seperti Pertamina apa dan sebagainya. Ketika itu Pak Prabowo sepertinya belum bisa menggerakkan KPK ketika awal-awal bulan-bulan pertama pemerintahannya, tapi sekarang sudah mulai berubah begitu kan. Seharusnya Jaksa Agung malah justru makin memperlihatkan Iya. apa ya kemandiriannya bahwa tidak ada faksi-faksi di dalam sini, bahwa semuanya itu sudah eh, tegak lurus kepada Pak Prabowo begitu kan, bukan lagi ada kepentingan dari rezim terdahulu, kepentingan dari keluarga Jokowi, kroni Jokowi, relawannya Jokowi, apalah segala itu. Hmm. Itu jadi kalau di sini kita kok melihatnya jadi kayak ada matahari kembar, terus Hmm. kemudian juga kita melihatnya seperti diperintah oleh siapa sebetulnya Jaksa Ya, Agung ya. itu? Hmm. Oleh seorang relawan-relawan. Jadinya pikiran kemana-mana Mas Hersu. Ini relawan sebetulnya dia pegang apa ya? Dia Hmm. punya sandera apa? Dia punya bukti apa? Dokumen apa? Seperti itu. Apakah Yang bukan relawannya, Mbak Agi, siapa bos relawannya itu kan iya pasti. betul, Hmm. betul. Jadi mereka ini punya kan ini jadi satu kesatuan lah kalau kita lihat antara Sylvester dan Jokowi itu ya satu kesatuan. Dia ketika dia apa di masa pemerintahan Prabowo dia diangkat sebagai komisaris Hmm. ID Food begitu Hmm. Indonesia Food. Toh dia masih sowan-sowan terus, dia Ya, membela, dia ya. bahkan memperkusi orang yang sempat berdemo di sekitar rumah Pak Jokowi. Jadi Hmm. tidak hanya secara pikiran tapi juga secara Ya, fisik dia hadir untuk Pak ya. Jokowi di hari kerja pula ketika itu Ya. gitu. Kalau saya makanya saya usul, ngapain kita ngomongin cuman ininya, ngomongin aja langsung bosnya, kan lebih seru. Ya kan? Ini Iya ya, kan dan ini Mas Ersu, ya, tanda-tanda bahwa ternyata para relawan apa yang kemudian masih apa kemarin yang masih ada di kabinetnya Pak Prabowo ya, ya, sebetulnya ya. dia juga masih mengabdi kepada bosnya yang lama begitu. Kalau seandainya bosnya yang lama itu seperti misalnya Pak SBY yang memang melukis saja, keluar sekali-sekali, memberi pernyataan sekali, nggak jadi masalah, dia tidak cawe-cawe segitu dalam dan tidak banyak konflik dan tidak banyak pekerjaan yang kemudian menjadi persoalan, tidak Ya. banyak kasus korupsi yang ditinggalkan. Tapi kalau Pak Jokowi kan berbeda. Nah, kita sekarang juga melihat pengakuan sendiri dari Pak Jokowi yang diwawancara media bahwa eh, apakah sudah bertemu dengan Budi Ari yang kemarin dicopot Pak Prabowo? Dia mengatakan belum, tapi segera akan ketemu. Mungkin akan segera segera akan ketemu nanti. Dari situ saja kita bisa melihat, oh ya, jadi memang mereka ini adalah orang-orang Budi Ari ini kan selain kemarin menjadi Menteri Koperasi, statusnya masih menjadi Ketua Umum Relawan Projo begitu. Jadi ya begitu juga lah dengan Sylvester walaupun jadi komisaris, jadi apa masih jadi Ketua Umum Relawan. Nah, jabatan-jabatan ini masih ada.
di apa relawan-relawan yang masih bercokol di BUMN yang sekarang ada di bawah pemerintahnya Pak Prabowo ini masih banyak, Pak. Ya, Jadi ini jangan berhenti di orang-orang itu saja. ya, Yang ya. satu berhenti karena korupsi, begitu ya, si Noel. Dia kan juga masih tetap ternyata menjadi ketua Joman, jadi Jokowi Mania. Jadi yang kemarin Prabowo 08 Mania, yaitu hanya sesaat untuk keperluan Pilpres saja. Jomannya ini tetap jalan. Ya, ya. Ya double, double standar lah mereka dua bos gitu ya. Tapi begitu ditanya loyalitasnya mereka pasti akan lebih loyal pada bos lamanya kan gitu. Seperti Budi Itu. Ari ini kan pasti ya dulu kan dia juga ketika sedang kritis dan juga banyak dorongan agar dia di reshuffle beberapa waktu yang lalu kan dia langsung juga ke Solo juga kan sebenarnya. Langsung ke Betul. Solo dan sebagainya gitu. Makanya ingat nggak waktu Pak acara di PSI kan Pak Prabowo itu kan sebenarnya biasa caranya seperti itu ya dia gitu. Kau udah mau Gerindra atau PSI kan gitu ya kemarin ya. Bercanda, biasanya seperti itu, Nggak, spontan dia candanya bilang. canda ya kita tahu lah maksudnya sama dengan ketika dia ngeledek apa Bahlil yang nggak bisa bahasa Inggris jadi menteri investasi segala macam waktu itu kan sebenarnya terus yang kampusnya nggak ada di Google itu kan Iya. gaya Pak Prabowo seperti itu kan gitu. Mhm. Iya, 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 betul, Mas Erso. Ya, sebetulnya PR-nya masih banyak ya, Pak Hmm, Prabowo nih. Kalau seandainya memang mau cepat ini pertumbuhannya, ekonominya, rakyat percaya kan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu banyak sekali pengaruhnya, hmm, apa dipicu juga oleh kepercayaan rakyat. hmm, Kalau seandainya rakyat itu percaya, dia tidak akan rakyat yang masih mampu ya, bukan yang udah kolaps. Rakyat yang masih mampu ini tidak akan segan-segan juga membelanjakan uangnya, membangun sebuah usaha baru, membeli properti, membeli kendaraan apa dan sebagainya. Sekarang ini kan banyak yang kolaps, dunia properti kolaps, terus kemudian orang banyak sekali menjual rumah Mas Hersu sekarang. Banyak sekali dan jualnya itu jual yang BU, jadi jual yang butuh uang. Saya sampai prihatin gitu hmm, hmm, melihat kondisi saat ini. Jadi memang kepercayaan harus dibangun, tapi kepercayaan akan terbangun kalau seandainya Pak Prabowo makin cepat bersih-bersihnya, Pak. Nah, tadi kata Mas Hersu, kita sebaiknya masuk aja ke bosnya Budi Ari begitu ya. hmm, hmm. Ini ini yang kabar terbaru nih Mas Hersu. Mas Hersu pasti tahu bahwa sekarang apa ijazah dari Gibran itu juga Ya, 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 ya. dipersoalkan. Heeh. Itu saya membacanya aja juga mumet tuh Mbak. Mana yang benar? Karena pernah disebut-sebut juga pernah di sekolah apa Pangudi Luhur Santo Yosef itu Ya, ya Santo katanya Yosef. ternyata kemudian udah ada bantahan dari Mhm. kepala sekolahnya dan sebagainya. Ini gimana sih ceritanya itu? Pokoknya bacanya aja saya mumet sendiri itu. Yang gimana sih sekolahnya Gibran itu yang benar kan gitu. Jadi eh, memang kalau yang secara resminya ya Mas itu kalau yang di Santo Yosef dan juga di sekolah Kristen Solo itu ya kita membacanya itu dari pengakuan netizen. Jadi Ya. pengakuan netizen yang mengatakan oh iya dia pernah sekelas sama kakak saya di SMA Kristen. Oh kakak ya Sebelumnya jadi bukan dia ya. bukan dirinya, tapi kalau yang di Santo Yosef kalau tidak salah itu mengatakan ya dia pernah di Santo Yosef gitu, tapi tidak sampai lulus, hanya sebentar saja gitu. Jadi memang Gibran ini kan lulus dari SMP itu pada tahun 2022, itu ijazah SMP-nya Mas Hersu. Terus kemudian dia melanjutkan ke Orchid Park Secondary School yang ada di Singapura itu Hmm. tahun 2002 sampai dengan 2004. Begitu. Dua Jadi tahun hanya dong dua ya. tahun. Iya, jadi hanya 2 tahun. Itulah yang kemudian banyak dipertanyakan. Dan yang kemudian dia lulus dari Orchid Park ini, Hmm. itu pun juga dipertanyakan kenapa bukan dari lulusan SMA, ini kan berarti high school ya. Hmm. Itu yang kemudian disetarakan dengan ijazah SMA yang ada di Hmm. Indonesia. Tapi Ya, malah justru yang di yang di UTS. UTS itu ya yang disetarakan ya justru Iya, ya. yang di University of Technology Sydney, Hmm. padahal dia tidak masuk ke UTS-nya, dia hanya di Hmm. insert. UTS insert itu adalah persiapan, jadi Hmm. semacam kursus persiapan yang Matrikulasi ya. matrikulasi seperti itu. Jadi misalnya ada beberapa pelajaran mata pelajaran yang diperkuatkan ada tes dulu. Kalau dia tidak lulus, berarti dia harus melalui itu. Melalui itu pun juga dia dites lagi. Ada yang hanya 6 bulan gitu, karena ada beberapa apa diaspora kita yang ada di Australia itu kemudian memberikan tanggapan. Salah satunya memberikan tanggapan yang cukup
yang cukup panjang ada di Facebook begitu ya, dia di Sydney University Hmm. sebetulnya, tapi dia katanya sering lewat di UTS itu dan dia tahu kondisinya begitu, yang dia mengupas itu Mas Erso, yang mengatakan bahwa di UTS itu kalau seandainya pun ijazah, ada ijazah, ijazahnya semacam kursus saja. Jadi Hmm. bukan ijazah SMA seperti itu yang kemudian bisa disetarakan di Indonesia, dan disetarakan di Indonesia itu pun itu banyak sekali pertanyaan karena orang yang ke UTS itu belum tentu dia sudah lulus SMA. Jadi Hmm. seseorang misalnya dia baru kelas 10, seharusnya kan selesai kelas 12. Ya. Dia baru masuk 1 tahun di high school, di SMA, yaitu kelas 10, dia sudah bisa mengambil kursus di situ. Jadi Oh. belum tentu dia lulus dari SMA-nya, begitu Mas Hersu. Jadi inilah yang mungkin Mas Hersu bingung, saya pun juga bingung. Hmm. Tapi apa, kalau melihat kondisi pendidikan di luar negeri memang jenjangnya Hmm. begitu memang berbeda dengan di Indonesia, dan apa yang dipelajari kan juga berbeda. Jadi kalau seandainya disetarakan, mungkin perlu dilihat juga mata pelajarannya apa saja. Apalagi Gibran ini masuk ke Orchid Park itu yang ternyata dia itu seharusnya pendidikan SMP dan SMA-nya menjadi satu, yang Hmm. bisa ditempuh dalam jangka waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, sementara Gibran di Indonesia sudah lulus SMP, masuk ke sana, ini juga masuk ke sana apakah bisa langsung SMA? Begitu, apakah dia bisa, bahkan kalau menurut Roy Suryo dari hasil eh, penelitiannya Roy Suryo masuk nih sekarang ke dalam kasus ijazah Gibran dan dia melakukan penelitian sendiri. Saya pun juga akhirnya jadi googling melihat apa profil dari sekolah tersebut. Ternyata sekolah itu baru didirikan tahun 1999, tapi baru secara resmi begitu membuka untuk menjadi sekolah umum itu tahun 2001. Jadi Hmm. ketika Gibran masuk tahun 2002, itu sekolah baru berdiri 1 tahun, Mas Ersu. Hmm. Dan Hmm. ini menurut pengakuan dari Pak Jokowi ketika diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan bahwa iya memang iya di Orchid Park Secondary School Singapura yang mencarikan saya. Itu saya ngertilah, dia mengatakan ketika kenapa Pak memutuskan dari SMP dikirim ke Singapura, dia mengatakan bahwa biar mandiri saja gitu. Jadi artinya Pak Jokowi yang mencarikan sekolah Hmm. itu. Hmm. Yang kita tahu kalau sekolah baru berdiri itu kan kita belum tahu reputasinya. Hmm. Dan Bahkan kata, pengantar bahasanya kayak apa itu, Mbak? Katanya nggak kalau ada. menurut Roy Suryo, biasanya Hmm. kalau di Singapura itu kan eh, biasanya seperti pada umumnya itu bisa 3 ya Mas Hersu. Hmm. Jadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga eh, apa, Melayu. Melayu begitu. Tapi kalau menurut Roy Suryo ternyata pengantar utamanya di sana Mandarin. Itu yang Oh, menjadi pertanyaan. jago dong Gibran bahasa Mandarinnya berarti. Iya, nah jika Mandarin menjadi kan pasti ada first language, apa second language gitu. Kalau yang pertamanya adalah bahasa Mandarin, kemungkinan besar kalau menurut pemikiran saya yang bahasa keduanya adalah Inggris begitu ya. Hmm. Nah, tapi ini pun juga dipertanyakan, netizen terutama yang mempertanyakan. Kalau seandainya memang ini berarti dia jago bahasa Mandarin seperti kata Mas Hersut, tapi nggak pernah kelihatan sampai sekarang, belum pernah gitu ditunjukkan, dan seharusnya itu menjadi nilai plus bagi Gibran yang kalau dia bisa, saya rasa itu pasti akan ditunjukkan. Bahkan untuk bahasa Inggrisnya pun begitu, sampai sejauh ini kita belum pernah dia mendengar apa mungkin berpidato dalam bahasa Inggris. Pernah yang Pernah, ada di Paris itu ya, pernah yang saya dia Mbak. Pernah yang di Paris itu waktu itu ya. Tapi yang iya dia yang di teleprompter tapi ya. pakai teleprompter dan ketahuan lewat foto begitu, apa teleprompternya ikut terfoto sayang sekali, dan itu menyebar jadi orang tahu bahwa kalimat-kalimatnya sebetulnya pendek dan tidak apa durasinya tidak terlalu lama, itu ternyata itu pun nyontek dari teleprompter. Hmm. Jadi itu yang dipertanyakan kalau betul dia sudah 2 tahun di Singapura di Orchid Park Secondary School itu, dan kemudian ditambah 3 tahun di UTS. Nah, yang di UTS ini lebih dipertanyakan Mas Irsu, karena ngapain aja 3 tahun di UTS begitu. Diaspora kita yang sekolah di Australia mengatakan di sana tuh bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 12 bulan begitu, tergantung dari kemampuan Hmm. dia. Ini semacam matrikulasi lah kalau ada di Hmm. Indonesia ya, dan kemudian dia nanti mendapatkan sertifikat yang itu adalah lulus dari kursus tersebut Ya, begitu. ya, ya. Jadi Ini itu yang bukan setara kemarin dengan tuh SMA, digugat itu ya, Mbak bukan. ya. Ini ya, ijazahnya yang kemarin Ya, digugat yang di Jakarta Pusat itu ya.
Betul, yang itu yang digugat dan kemudian nanti hari Selasa disidangkan lagi. Karena Hmm. pada waktu hari Selasa kemarin ternyata tidak hadir ya dari pihak tergugatnya. Ya, 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 ya. Ini kok bapak dan anak ijazahnya itu mau dipersoalkan. Gimana ceritanya sini? Iya ya Mas Ersu, dan selama 3 tahun di Australia wajar ya, karena ini pemimpin kita. Mungkin kalau Gibran itu nobody, Gibran itu hanya anak Pak Jokowi, walaupun dia adalah seorang pengusaha terkenal sekalipun tidak akan dikulik karena dia tidak dibayari oleh rakyat, dia tidak dijaga setiap hari oleh rakyat, dia tidak memiliki staf-staf khusus yang kalau dia ngomong berdiri di belakangnya terus sambil kelihatan betul nervousnya dan sambil deg-degan. Gibran baru ngomong satu kalimat, staf khususnya di belakangnya sudah langsung begitu, Mas Ersu. Jadi eh, apa harus dijaga betul begitu ya? Bisa apa enggak dia nanti menghadapi apa lagi pada saat konferensi pers? Nah, jadi ya wajar kalau orang mempertanyakan karena uang kita itu yang untuk membiayai Gibran, istana kita, istana presiden itu yang sekarang ditepati oleh Gibran. Nah, selama 3 tahun di Singapura itu yang dipertanyakan ngapain aja sesudah 3 tahun di Singapura dari 2004 sampai yang di Australia, maksud saya maaf ya, yang 3 tahun itu yang di Australia, sesudah 2002 sampai 2004 di Australia, kemudian 2004 sampai dengan 2007, eh, eh, 2002 sampai 2004 di Singapura, kemudian 2004 sampai 2007 di Australia, di UTS tadi yang seharusnya mungkin 1 tahun saja sudah selesai, entah 2 tahunnya itu ngapain. Kalau yang di secondary school itu dicarikan Pak Jokowi, apakah yang di Australia juga dicarikan oleh Pak Jokowi? Itu pertanyaannya. Masa Pak Jokowi nggak tahu anaknya ini ngapain aja? Nah, setelah 3 tahun di Australia, tahun 2007, dia kembali lagi ke Singapura, entah kenapa dia tidak melanjutkan ke UTS. Apakah memang setelah 3 tahun dia mengikuti berkali-kali, bisa jadi kan fail, kemudian dia ikuti lagi kursus tersebut, tapi akhirnya tidak bisa masuk juga. Tapi yang disetarakan oleh Mendikbud kita itu justru yang di UTS itu, Ya. ya. Setelah bertahun-tahun kemudian ya disetarakan dengan SMK begitu. Nah dia kembali tahun 2007 yang kemudian di MDIS tersebut, gitu kuliah selama 3 tahun sampai dengan 2010 Ya. itu. Saya speechless melihat dengar Mbak Agi. Ini apa yang terjadi bangsa ini? Iya, dan ada satu lagi Mas Ersu yang saya terheran-heran dengan Pak Jokowi gitu ya, kualitas yang ini dan kemudian kalau Gibran memang memang entah apa alasan tidak bersekolah di dalam negeri dan kemudian di luar, tapi kenapa sudah mahal-mahal di luar memilih Hmm. memilih sekolahnya juga bukan yang biasanya mencari apa yang bagus supaya Iya memiliki jaringan dong. yang bagus gitu kan, Hmm. supaya dia mendapatkan ilmu yang baik. Karena walau bagaimanapun peringkat ranking atau apa dari sekolah dan universitas itu akan mempengaruhi kelulusannya. Iya. Nah, Ini jangan dan jangan yang asal di luar negeri ya, gitu kan. University of Riverside, betul nggak taunya pinggir kali, Girly. Riverside, Iya. Riverside di apa namanya di Singapura gitu ya, kan ada Iya. sungai besar juga tuh di sana. Iya dan kenapa memilih Orchid Park begitu yang baru 1 tahun berdiri? Hmm. Pak Jokowi mengatakan saya sendiri yang memilih. Banyak sekali sekolah-sekolah apa junior dan high school itu yang sangat-sangat Ya. kompeten gitu di sana, Ya, kan yang kemarin sempat kita bahas ya afiliasinya. dari berapa 50-an sekolah yang di Singapura dia urutannya 40 mendekati 50 gitu ya ini kan. Jadi peringkat paling bawah Oh, lah itu gitu. yang di MDIS. Betul, Mas Oh, Ersu, itu MBS yang ya. universitas ya. Kita membaca di Tirto. Jadi dari 52 university perguruan tinggi yang ada di Singapura, ini nomor ranking ke-46 di dalam Singapurnya sendiri ya. Iya, Sementara iya. kalau seandainya di luar, dia jauh di bawah universitas-universitas Yang ada PTN di yang ada di Indonesia. Indonesia. Hmm. Jauh di bawah UI, di bawah UGM, di bawah MDIS itu jauh di bawahnya. Ya, ya. Oke, Mbak Agi, selain Gibran apa lagi? Pak, yang Pak Jokowi udah habis nih. Iya, iya, apa namanya, tadi yang soal Pak Jokowi mungkin ada pertanyaan juga Mas Ersu. Ini sekarang berarti kan sama-sama nih minggu depan sama-sama bersidang ya. Pak Hmm. Jokowi
akan menghadapi persidangan tuntutan dari dua alumni UGM itu di Solo, Ya. gitu kan akan mulai disidangkan. Nah, sementara Gibran di Jakarta menghadapi tuntutan soal ijazah juga, tapi ijazah Ya. SMA. Dan Hmm. itu minggu depan juga. Jadi sama-sama bapak dan anak ini sama-sama akan dipersidangkan begitu. Nah, Pak Jokowi lagi-lagi ketika ditanya oleh media itu kemarin Mas Hersu, dia mengatakan bahwa ya ini masalah ijazah saya dipersoalkan, ijazah Gibran dipersoalkan. Hmm. Bahkan untuk ijazahnya Pak Jokowi sudah 4 tahun. Ini apa waktu yang panjang itu pasti ada yang membackup gitu. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sedang dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Jadi lagi-lagi dia ada Teori pikiran bahwa konspirasi lah, gitu ya. teori konspirasi yang sebelumnya berbaju biru itu Heeh. sekarang berbaju apa Pak Jokowi? Merah, kuning, Hmm. hijau atau apa nih? Soalnya kemarin yang kelabakan kan setelah Ya. kemudian dari pihak Demokrat mereka wah rame betul karena siapa lagi Ya. Nasdem jelas bukan, PAN jelas bukan ya baju biru Ya. itu Demokrat begitu. Ya. Apalagi yang memiliki anak untuk 2029 Yep. targetnya gitu ya. Oke. Pasti itu Pak SBY dan AHY begitu. Oke, bagi. Saya kira kita jangan terlampau serius akhir pekan ini. Iya. Ya, yang serius biarkan Pak Jokowi saja lah ya. Kita Oke. kita mengamati dan karena saya bayangkan tadi memang kalau ngikutin silsilah kanunya sekolahnya Gibran kira-kira gitu mah bikin mumet kepala gitu lebih baik nggak usah dipikirin. Oke, sampai ketemu lagi kita besok. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya. Selamat berakhir pekan, tetap salam akal sehat. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.